Bab 3961, saat aku tidak menunggu. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang, hanya seorang yang abadi, sebenarnya masih terlibat dalam begitu banyak gereja terkenal. Apa yang dimaksud dengan yang abadi biasa, yang disegel abadi, masih ada raja dan kaisar. Apakah tidak akan ada keabadian di belakang? Yesuan juga bertanya sepatah kata, tetapi melihat wajah Kaisar Mo Qiaotian sesaman, jelas bahwa ini masalahnya, ini tiba-tiba membuatnya meluruskan matanya. Percayalah, para gek abadi ini, benar-benar bisa bermain. Setelah mengatakan itu, setelah mengetahui bahwa generasi kedua dari para leluhur kelompok iblis adalah seorang yang abadi dan mampu menekan keabadian biasa, dia telah menggantung di mata orang buta itu, dan dia akhirnya mengecewakannya. Menurut perkiraannya, kali ini, kekuatan tempur tingkat tinggi dari semua suku yang datang untuk menyerang kelompok etnis iblis paling banyak adalah beberapa yang abadi biasa. Keabadian raja tidak akan pernah bisa dengan mudah dipindahkan. Ketika mereka ditekan, sehingga orang-orang menyadari bahwa masih ada keberadaan abadi dalam kelompok iblis, sehingga ketika penaklukan berikutnya dikirim ke Raja Abadi, mungkin saja generasi leluhur iblis kebetulan keluar. Saya tidak tahu, dengan terobosannya ke kultivasi abadi kaisar, penindasan beberapa raja adalah abadi, dan seharusnya tidak berada di bawah keadaan tersebut. Meskipun ini agak terlalu idealis, tetapi situasi saat ini demikian, Yesuan hanya bisa berpikir seperti ini. Tentu saja, upayanya sendiri untuk melakukannya, dia tidak akan memiliki sedikit pun kelonggaran. Memikirkan hal ini, Yesuan berbalik dan bertanya, generasi iblis. Apakah itu di rumah leluhur Anda? Bisakah Anda menghubungi? Tuan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Bagi para pengikut leluhur darah manusia iblis lainnya, keturunan dari urat darah yang tertinggal di 3 bidang bintang utama dunia, Yesuan selalu memiliki beberapa kesedihan, rasa ingin tahunya sangat kuat, karena iblis kontemporer tidak takut mengatakan bahwa dia hanya dapat bertanya kepada satu generasi kaisar sihir Mo Zentian. Ya, satu generasi iblis memang berada di lubang sarang yang merupakan rumah leluhur kedua iblisku. Mo bertanya pada hari itu untuk mengangguk, dan wajahnya menunjukkan warna yang redup, tetapi lubang di langit tidak berada di bintang sihir, hanya saluran kekosongan yang terhubung, dan keluarga kerajaan iblis lahir, hanya Mo Taye hanya memiliki hak untuk membuka saluran kekosongan itu, jadi. Saya khawatir saya tidak dapat menghubunginya untuk saat ini. Namun, meskipun saluran void tidak dapat dibuka, berita tersebut dapat diteruskan melalui saluran khusus. Situasi medan bintang iblis telah dilaporkan ke tanah leluhur dan telah dibalas. Leluhur generasi kedua akan perhatikan baik-baik situasi di sini. Ketika Anda perlu menembak, dia secara alami akan menembak. Selama tidak ada kemunculan abadi sang raja, krisis ini tidak akan menjadi masalah besar. Tampaknya dalam waktu singkat, saya tidak ingin menghubungi generasi sebelumnya dari Kaisar Mo Zentian. Yesuan Ton kecewa. Saya bahkan berpikir bahwa orang tua ini tidak memiliki perasaan sebelumnya, tetapi juga mempelajari kaisar nyamuk gila dan hantu tua pembunuh nyamuk. Menyembunyikan diri sendiri. Ketika saya memikirkannya, tiba-tiba kilatan cahaya di benaknya menyala dan berbisik, ya, nyamuk gila dan nyamuk serta iblis tua cukup terlibat dengan orang-orang iblis Anda. Anda mengikuti darah leluhur dan mengikuti 3 lainnya di dunia. Keturunan darah yang ditinggalkan oleh bintang utama dari bintang besar tidak akan berhubungan dengan kedua orang tua ini. Ini sangat mungkin, Yesuan bertanya, dan menoleh ke kaisar kontemporer berikutnya Mo Qiaotian melihat ke atas. Hei, Xiao You, aku harus menunggu kembali dan mengatur seluruh persiapan perang keluarga. Pasangan yang tepat, tidak pantas untuk tinggal lama, tidak pantas untuk tinggal lama. Beberapa orang tua bereaksi banyak, bahkan ketika mereka menemukan alasan dan bergegas pergi. Kamar di halaman kecil tempat Yesuan tinggal di mata kosong. Ada masalah, pasti ada masalah. Tampaknya saya menemukan sedikit petunjuk. Pikiran Yesuan telah ditetapkan. Setelah beberapa kata, saya memutuskan untuk melihat generasi Mo Huangtian lain kali. Saya harus menanyakan alasan aslinya. Kemudian saya sementara membuang masalah itu di belakang kepala saya dan mulai merenungkan situasi bidang bintang iblis. Dengan perhatian penuh dari leluhur kedua iblis, krisis di depan bintang iblis pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan, tetapi Yesuan masih memiliki rasa urgensi yang kuat. Karena kali ini, leluhur kedua iblis sedang meledak, dan saat berikutnya kelompok etnis utama dan senat federal datang, kengeriannya akan abadi.
Meskipun dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatan, bahkan jika dia tidak terburu-buru, tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan abadi raja dalam waktu singkat, tetapi Ye Xuan memiliki banyak cara lain. Misalnya, 4 perang bintang, dan korps leluhur, rawa leluhur, pasca King dan Ibu Listrik kuno, dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan dan kekuatan mereka. Tingkat peningkatan keseluruhan dalam kekuatan tempur secara alami lebih cepat. Berpikir seperti ini, dia segera memutuskan bahwa arah masa depan akan menjadi dasar yang kasar. Selain meningkatkan praktik kultivasi diri dan ranah daging dan darah, perlu ditemukan cara untuk meningkatkan tingkat kehidupan 4 kelompok utama, termasuk 4 prajurit utama, lendir emas, pasukan berbintang, dan binatang suci. Ini sangat meningkatkan kekuatan perang. Misalnya, ketika pertempuran diaktifkan, puluhan juta lendir emas akan ditembakkan pada saat yang sama, dan tahun-tahun emas pasang surut akan ditampilkan. Pasang surut mewakili momen 10.000 tahun. Jika kita dapat meningkatkan tingkat kehidupan puluhan juta lendir emas ini lagi, maka, setelah bersemangat, gelombang tahun-tahun emas dan pasang surut dapat mewakili selang waktu 20.000 atau bahkan 30.000, 40.000 tahun. Tingkat tahun-tahun emas dan pasang surut ini, gelombang 7 atau 8 adalah ratusan ribu tahun kesedihan dan menghilang, takut bahwa raja itu abadi, mungkin tidak dapat hidup. Dibandingkan dengan Ye Xuan, dia sekarang tenggelam dalam kerja keras dan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri untuk bersaing dengan keabadian raja. Metode ini jelas lebih praktis. Ketika dia memikirkannya, dia segera memberikan instruksi kepada sistem fagositosis bahkan jika dia selalu berada di depannya. Saya akan segera melakukan pencarian dan deduksi yang komprehensif dan cermat dari basis data sistem, dan menemukan kelompok energi kinetik yang dapat membuat 4 bintang dan bintang bertarung, dan dengan cepat meningkatkan tingkat kehidupan. Sumber daya khusus. Setelah menerima instruksi ini, sistem fagositosis segera meluncurkan pencarian dan deduksi. Karena Ye Xuan meminta derivasi yang komprehensif dan cermat, diperkirakan tidak ada hasil dalam waktu singkat. Dia tidak memperhatikannya, juga tidak menunggu. Karena diperkirakan akan ada lebih dari 10 hari, kekuatan 3 pesawat utama akan datang satu demi satu. Selain 4 perang besar, keinginan untuk merokok juga merupakan peperangan tingkat tinggi dengan nilai yang besar. Ye Xuan dengan cepat mengalihkan pikirannya ke harta karun ini. Setelah memikirkannya, Ye Xuan memutuskan untuk memanfaatkan 10 hari untuk pergi ke Starry Thunder untuk melihat apakah dia bisa menemukan sumber guntur dan membantu tukang listrik yang baru saja didaur ulang yang baru saja bangun untuk membangun kembali Thunder. Jika berhasil, dia akan sekali lagi datang dengan sejumlah besar sumber daya teratas, untuk menyediakan marmut leluhur, dan 3 putri dari ibu-ibu kuno, biarkan mereka terus menerobos dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri sesegera mungkin. Dunia yang hebat akan datang, dan situasi saat ini sekarang menungguku. Setelah keputusan itu, Ye Xuan bahkan meminta Kaisar Mo sezaman untuk memberitahu berita bahwa dia harus pergi selama beberapa hari, dan kemudian langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan bergegas ke lubang hitam kehidupan, karena dari sana ke langit berbintang, kuburan lebih dekat sedikit. Setelah lompatan, Ye Xuan sudah berada di lubang hitam kehidupan, melambaikan tangannya untuk mengorbankan pesawat ulang-alik virtual. Ketika dia bahkan bergegas keluar dari lubang hitam kehidupan, dia memulai kecepatan, dan langsung menuju guntur berbintang. Pergi ke kuburan. Setelah setengah hari, sangat nyaman untuk melihat kekosongan yang penuh dengan guntur dan kilat, dan langit berbintang sudah berakhir. Setelah waktu yang lama, kembali, kuburan langit berbintang masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Pikirkan juga, abad seperti itu penuh dengan guntur dan kilat yang mengamuk di kehampaan, bagaimana mungkin seseorang akan datang? Bahkan jika kapal perang masuk, mereka harus dihancurkan menjadi besi tua, apalagi langit berbintang. Ketika Ye Xuan pertama kali datang ke Singkong Leifen, kekuatannya masih sangat lemah. Bahkan Sanbo tingkat tinggi, yang dibombardir dengan Lei Yuanzhu, hanyalah kultivasi Suang Wangjing. Namun sekarang, dia sudah menjadi kekuatan besar di dunia ke-15. Namun kali ini, sekali lagi, saya melihat guntur yang luas dan tak berdosa ini, tetapi saya masih merasakan rasa krisis yang kuat. Menurut kekuatannya saat ini untuk melakukan evaluasi, Ye Xuan percaya bahwa jika Anda masuk jauh ke kedalaman kuburan, itu mungkin akan terdegradasi. Tampaknya bagian milik saya ini jauh dari sesederhana yang dibayangkan semula. Jika bukan Lady,
terakhir kali Ye Xuan memasukinya, itu benar-benar mati. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan takut dari hati. Untungnya, terakhir kali dia baru saja memasuki tepi kuburan Lei Grave, itu tidak dalam. Kalau tidak, bahkan jika dia disebut Guntur, dia memerintahkan Guntur dunia. Perlindungan tubuh, tetapi dalam kasus kultivasi diri terlalu lemah, saya khawatir akan ada beberapa masalah. Namun, itu hanya masa lalu. Kali ini, dia sudah menjadi kekuatan besar dunia ke-15, dan ada lebih banyak cara dan detail yang luar biasa. Itu tidak sebanding di masa lalu, bahkan inti dari tambang yang tidak bersalah ini. Di bagian terdalam, Ye Xuan sekarang berani melakukan perjalanan. Dan sumber Guntur yang dia butuhkan, jika benar-benar ada di kuburan ini, itu pasti berada di bagian terdalam dari inti kuburan. Dalam pemikiran ini, Ye Xuan tidak menunda, dan setelah bentuk tubuhnya, dia telah melangkah keluar dari pesawat ulang-alik yang rusak, melambaikan pendapatannya ke dunia abadi, dan melangkah ke depan langit berbintang. Booming, kartu. Pada saat berikutnya langit berbintang melesat turun, guntur tak terbatas dan suara sambaran petir telah muncul di wajah, membuat Ye Xuan merasa seperti memasuki bidang kosmik lain, dunia lain. Segala sesuatu di lingkungan sekitarnya telah berubah, dan dunia luar telah sepenuhnya kehilangan semua indera dan persepsi. Ini adalah dunia guntur dan kilat. Menara fraksinasi Qian, kilat emas, luar biasa, padat. King Lei dan Jindian adalah nada utama dunia. Tidak ada bintang, tidak ada debu kosmik di sini. Bahkan jika itu pernah ada di sana, itu telah berubah menjadi. Tidak ada oleh King Lei dan Jindian yang tak terbatas. Di sini, hanya King Lei dan Jindian yang terus-menerus mengamuk, sekarat, saling berbalas. Meski begitu, tetapi Ye Xuan hari ini, bahkan jika ditempatkan di langit berbintang dari langit berbintang, itu sama sekali tidak bersalah. Pada saat yang sama ketika sosoknya diambil dari lubang di lubang itu, tubuh Ye Xuan dengan jelas menunjukkan kabut Qian samar, dan tidak menyebar ke ruang yang terlalu luas, tetapi di permukaan seluruh tubuhnya. Ditutupi sekitar 3 inci, hanya 3 lapisan kabut Qian, tetapi cukup untuk melindungi Ye Xuan di langit berbintang ini. Ini adalah kekuatan domain unik Lei Diyin, yang terungkap di antara pikiran Ye Xuan. Langit berbintang ini adalah sumber harta karun, dapat mengabaikan atribut kerusakan petir guntur, dan hanya yang paling dasar. Dengan perlindungan kekuatan domain dalam Lei Diyin, Ye Xuan berada di langit-langit berbintang hanya dengan guntur biru tak berujung dan kilat emas, dan permukaannya mengambang dengan lapisan tipis kabut biru muda. Jadi berdiri dengan tenang, tetapi secara tak terlihat memancarkan domain yang disebut Kaisar, mengatur seluruh pemandangan langit berbintang, kuburan-kuburan, tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, murni sifat dari sifat penindasan. Di sekitar bentuk tubuhnya, King Lei dan Jindian yang awalnya mengamuk, dengan rasa takut, secara tidak sadar mundur ke kejauhan, sehingga dalam radius tubuhnya, itu menjadi ruang hampa, tanpa King Lei dan Jindian muncul. King Lei dan Jindian ini secara alami tidak memiliki kesadaran. Alasan mengapa mereka mundur adalah murni alami dan itu hanya reaksi terhadap penindasan kaisar-kaisar. Di bawah jantung pikirannya, sosoknya bergoyang dan menyebar dengan cepat, langsung menjelma melintasi lautan guntur. Dengan kecepatan kekuatan besar Ye Xuan, bahkan jika daging melintasi lautan guntur, itu tidak lama sebelum dia tiba di daerah di mana dia terakhir kali memadatkan 10 manik-manik Lei Yuan, bahkan jika dia pertama kali memasuki langit berbintang. Ketika Anda mencapai titik terjauh ke depan, itu adalah inti yang dalam dari kuburan langit berbintang. Itu adalah Ye Xuan, yang mengendarai Lei Diyin. Saya tidak berani terlibat dalam waktu terakhir. Namun kali ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Xuan akan bergerak maju lagi. Kali ini, setelah seharian penuh, dia menemukan bahwa ada perubahan dalam kekosongan di sekitarnya. Dalam badai petir yang berlalu sebelumnya, guntur berwarna biru, dan kilat berwarna emas. Namun setelah tiba di sini, apakah itu King Lei atau Jindian, semuanya memiliki lapisan emas ungu samar. Dan situasi ini, saat dia semakin dalam, masih menjadi lebih jelas. Setelah 1 hari berlalu, ketika Ye Xuan terkejut, ditemukan bahwa guntur dan kilat di udara sekitarnya semuanya berwarna emas ungu, sama sekali berbeda dari emas King Lei sebelumnya, memancarkan kekuatan yang lebih kuat. Tekanan, kehancuran yang lebih dahsyat. Tidak diragukan lagi, guntur dan kilat ungu emas ini memiliki tingkat yang lebih tinggi.
Ini membuat hati Ye Xuan bergerak, dan kemudian, setelah dia tidak bertindak, Lady Yin, yang tergantung di benaknya dan mengetahui laut, tiba-tiba bergetar tanpa peringatan, dan tampaknya mentransmisikan ke Ye Xuan, apa pesannya. Setelah mendesah sedikit, Ye Xuanfu pergi ke jiwa. Ketika dia menghentikan tubuhnya, dia mengulurkan kesadarannya ke Lady Yin, yang mengenal laut, dan memasukinya. Booming, boom. Pada saat berikutnya, suara gemuruh guntur, yang tiba-tiba diperkenalkan ke telinga Ye Xuan, membuatnya merasa tergerak. Ada juga gambar di depan Anda, dan ini jelas merupakan kekosongan yang penuh dengan aroma, milik kekosongan era kuno, jenis napas, dan Ye Xuan dari kura-kura raksasa gua, naga emas dan Yuntian Gong Sentong, Del. Apa yang saya lihat dalam gambar warisan itu persis sama. Dengan cara yang sama, itu sama dengan tanah misterius dari kandang kuno. Jelas milik era yang sama, sekali dalam periode sejarah dan sungai yang sama, membawa tenggelamnya berikan gambarnya. Sebenarnya itu adalah gambar warisan. Saat ini, hati Ye Xuan melintas melalui pemahaman yang jelas, Lady Yin Ming telah menyempurnakan, tetapi kali ini, dia benar-benar melihat ini dari era zaman kuno, menduga bahwa Lady Yin mulai mewarisi gambar warisan. Pada saat itu, alam semesta surga dan bumi, Hong Meng terbuka, dan semua hal di surga dan bumi membawa temperamen bawaan mereka sendiri, dan setelah tahun-tahun kehamilan yang tak berujung, mereka menjadi bintang langit berbintang. Kesempatan dan kreasi semacam ini tidak akan tersedia pada generasi selanjutnya. Sulit untuk direproduksi. Di ujung kekosongan gambar warisan ini, teratai raksasa emas mekar penuh, meledak dengan cahaya keemasan yang tak berujung. Tampaknya seluruh alam semesta tercermin, seolah-olah lahir oleh alam, memelihara dari kehampaan tempat itu sangat besar, itu adalah bintang, di depannya, itu sangat lemah dan kecil. Pada bunga teratai Jinlian, hanya ada satu biji teratai, tetapi itu adalah cian. Jelas itu adalah bentuk nimba, dan kilat emas di seluruh tubuh terjerat dan meregang. Lady Yin-nya adalah satu-satunya benih teratai yang dipelihara di antara teratai raksasa emas yang begitu dekat dengan langit. Booming, gambar warisan itu diam, tidak bergerak, tetapi selalu menggelegar, dan diperkenalkan ke telinga Ye Xuan, mengejutkan hatinya. Dikelilingi oleh segel emas biru yang ada sebagai benih teratai di kanopi teratai, ada banyak kilat emas kecil yang meregang dan menelan, dan jika Anda membuka mata dan membuka seluruh tubuh teratai emas keemasan, Anda dapat melihat ngomong-ngomong, ada bola petir biru yang tak terhitung jumlahnya di sekitar seluruh Phnom Penh, dan mereka meledak satu demi satu. Kehidupan tanpa akhir, tanpa akhir. Secara bertahap, di sekitar teratai raksasa emas, manik-manik guntur biru menjadi semakin padat, dan semuanya meledak, berubah menjadi kilat emas besar yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka hanya merusak kekosongan ini, dan menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, kilat emas ini tampaknya terinspirasi oleh semacam inspirasi, dan secara bertahap berkumpul di satu arah. Itu adalah segel emas dari satu-satunya biji teratai yang berada di atas kubah teratai raksasa emas. Namun, ini bukanlah akhir. Terakhir kali, Ye Xuan melihat pemandangan dari lukisan Lady Yin, dan semuanya sudah berakhir. Namun kali ini, evolusi selanjutnya masih berlangsung. Dalam gambar warisan, Lady Yin mulai berputar ke bawah. Saat berputar, sejumlah besar King Lei dan Jindian tersedot di sekitar langit berbintang emas, dan berkumpul menuju Lady. Perlahan berubah menjadi simbal biru emas, pemandangan ini, persis sama dengan Lei Yuanzu terakhir yang dipadatkan Ye Xuan di makam langit berbintang, pikirannya menyadari bahwa ini adalah demonstrasi kekuatan. Segera, seekor ular piton naga hijau besar membungkus guntur, dan seluruh ular piton raksasa itu dibentuk oleh guntur dan kilat biru, dan akhirnya terkondensasi ke dalam. Ketika semua guntur dan emas dan listrik terkondensasi ke satu titik, rai di atas segel kaisar, ada manik-manik biru emas, hanya seukuran Zuguo, yang merupakan Lei Yuanzu. Tetapi ini masih belum berakhir, belum berakhir. Pada saat yang sama ketika Lady Yin memadatkan Lei Yuanzu ini, kekosongan Jinlian yang sangat besar dan tak tertandingi dalam gambar itu tampaknya tumbuh. Sebelum ditelan secara teleskopik, itu adalah King Lei Jindian, tetapi sekarang apakah itu guntur atau kilat, semuanya telah menjadi warna emas ungu. Bahkan seluruh tanaman, Jinlian, telah berubah menjadi zijin, seolah-olah itu hanya kalajengking hijau, tetapi sekarang telah matang. Kemudian, Lady Yin sekali lagi berputar ke atas. Dengan putaran ini,
sejumlah besar guntur dan kilat ditarik lagi, dan berkumpul di sekitar guntur, tetapi kali ini, apakah itu guntur atau kilat, itu adalah warna emas ungu. Dan King Jin Lei Yuanzu, yang digantung di atas segel Lady, masih ada, dan berputar dengan Lady Yin. Semua petir Zijin yang berkumpul, semuanya bergegas menuju Lei Yuanzu ini. Ini tampaknya merupakan penempaan dan pendinginan kedua, yang meningkatkan kualitasnya. Segera, dengan semakin banyak guntur dan kilat emas ungu yang terkumpul, gong besar kedua juga terbentuk. Seperti yang pertama sebelumnya, itu masih terdiri dari kilat yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya adalah emas ungu, menunjukkan suasana yang mengerikan. Semua yang terjadi selanjutnya seperti salinan sebelumnya. Zijin Daxi dengan cepat mengembun ke dalam, dan semuanya tidak memasuki manik Lei Yuan yang tergantung di atas segel Lady. Pada saat ini, sumber asli emas biru sudah menjadi emas ungu seluruh tubuh. Guntur dan kilat, yang permukaannya meregang dan ditelan, semuanya adalah emas ungu. Pada titik ini, pewarisan gambar berakhir dengan tiba-tiba, dan Yesuan telah melewati beberapa detik sebelum dia pulih dari hiruk-pikuk. Awalnya dia mengira bahwa Lady Yin telah disempurnakan secara menyeluruh. Sekarang tampaknya sumber ini jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Tampaknya masih ada segel, yang tidak disegel. Apa yang Yesuan lihat sekarang hanyalah lapisan kedua dari perubahan yang memadatkan Lei Yuanzu. Apakah masih ada lapisan ketiga di belakangnya? Namun satu hal yang pasti, yaitu, manik-manik sumber tambang emas ungu yang dipadatkan oleh lapisan kedua metode sihir magis ini pasti dapat mengancam keberadaan keabadian, dan tekanan gasnya terlalu mengerikan. Satu pikiran dan ini, Yesuan hampir bersemangat. Dalam Lady Yin di tubuhnya, ada 8 manik-manik Lei Yuan emas. Jika kali ini semuanya ditempa lagi, semuanya akan ditingkatkan menjadi Zijin Lei Yuanzu. Pada saat itu, ketika dia menghadapi monster tua yang abadi, fondasinya tidak diragukan lagi lebih memadai. Panggil, bersemangat, dia tidak ragu-ragu, dan dia melemparkan guntur ke dalam gelombang. Saat berikutnya, dengan Lady Yin dikorbankan oleh Yesuan, tergantung di atas kepala, kedalaman seluruh kuburan guntur, untuk sesaat, tampaknya menuangkan gulungan air es ke dalam panci, benar-benar tanah itu digoreng. Banyak guntur Zijin tertarik dan meledak di kepala Yesuan. Hujan petir emas ungu besar menghantam bagian atas kepala Yesuan, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Yesuan. Permukaan tubuhnya selalu tertutupi oleh lapisan tipis kabut ungu dan emas, membawa tangannya di udara guntur yang sia-sia, memancarkan pengabdian yang kuat, dan tidak terkejut. Sejumlah besar petir Zijin secara bertahap menyelimuti Lady Yin, dan bahkan seluruh bentuk tubuh Yesuan, dan akhirnya membentuk guntur besar petir emas ungu yang menyambar tanpa henti. Yesuan, yang dipimpin oleh Lady, adalah inti dari guntur besar bintang ini. Pada saat ini, kabut emas ungu yang telah menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menjadi hantaman besar, menyebar keluar, menyelimuti seluruh raksasa emas ungu, dan mengubahnya menjadi warna hijau. Kemudian, ia mulai mengembun ke dalam. Seluruh proses pada dasarnya sama dengan yang dilihat oleh Yesuan dalam gambar warisan Lady Yin. Kemudian, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pada akhirnya, ini seperti meteor kecil, dan raksasa Zijin, yang dibuka oleh Lei Yuanzu melalui penempaan dan pendinginan kedua dari ratusan juta. Zijin Lei, akhirnya menghilang sepenuhnya. Di atas Lady Yin di atas kepala Yesuan, ada Lei Yuanzu. Zijin yang lengkap, meskipun ukurannya hanya sebesar telur merpati, ia memancarkan semacam tekanan tak terlihat yang menghancurkan bumi, dan napasnya jauh melampaui manik-manik sumber tambang emas sebelumnya. Setelah manik-manik Zijin Lei Yuan pertama selesai, ketika Yesuan membuka matanya, perintah sistem yang familiar terdengar lagi, dan terobosan alam yang tak terduga, benar-benar datang lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Qiankun Orde keempat. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qiankun Orde keempat. Tidak diragukan lagi, kali ini, baik yang jahat maupun daging dan darah tubuh menerobos langkah-langkah emas, dan dia menggunakan ini untuk menggunakan Lady Yin untuk memadatkan Zijin Lei Yuanzu. Karena dalam proses memadatkan manik-manik sumber Zijin Lei, sosok Yesuan juga dibungkus dengan Lady Yin, dan manik-manik Lei Yuan emas yang tergantung di atas Lei Yin, dikelilingi oleh petir emas ungu yang melonjak di sekitarnya. Itu benar, dapat dikatakan bahwa manik-manik Lei Yuan emas asli ditempa dan dipadamkan untuk kedua kalinya,
yang meningkatkan kualitas dan kekuatan, dan tubuh Ye Xuan juga dibaptis sekali oleh petir emas ungu. Latihan itu juga karena penyerapan sejumlah emas ungu. Energi dalam petir itu naik lagi. Kurasa tidak ada manfaat seperti itu. Ini kejutan. Dalam keterkejutan itu, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya lagi. Masih ada 7 manik layuan emas yang perlu dipadatkan. Aku ingin tahu apakah itu bisa membuat perbaikan menjadi lebih baik. Dengan kejutan semacam ini, Ye Xuan akan memurnikan manik sumber guntur setelah Lei Diyin, lalu mengeluarkan manik layuan emas kedua dalam pikirannya, mengulangi langkah sebelumnya, dan memulai yang kedua kalinya. Kondensasi. Setelah 2 jam, ketika dia membuka matanya lagi, suara perintah sistem yang diantisipasi, benar-benar muncul di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Qian Kun tingkat kelima. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qian Kun tingkat kelima. Sebenarnya, masih ada efeknya, ini hanya kejutan. Dalam waktu singkat, latihan Ye Xuan diperbaiki dengan daging dan darah, dan lagi, dan dengan waktu ini dalam perbaikan dan daging dan darah, kekuatan keseluruhan Ye Xuan, jelas itu telah melonjak lagi. Kultivasi dewa berada di negara bagian ke-15, dan setelah menjadi kekuatan besar, menurut deduksi Ye Xuan, dalam keadaan aktivasi darah konjak Taiko berkepala 3 dan 6 lengan, pertumbuhan kekuatan seharusnya masih 2:1. Sebelum dia berada di tahap ketiga dewa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah urutan kedua bintang. Sekarang kultivasi dewa adalah 2 langkah kecil untuk meningkatkan kekuatan 5 langkah, kekuatan darah konjak kuno, air meningkat, peningkatan yang sesuai dari tahap kecil, yaitu, akan mencapai tingkat ketiga bintang. Selain itu, 4 perubahan pertama dari 9 perubahan konjak, setiap perubahan untuk meningkatkan kekuatan orde kecil, sekarang Ye Xuan pernah memasuki keadaan sejati konjak 3 lengan 6 lengan, dan melemparkan perubahan keempat konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tahap ke-7 dari Master Bintang Horor, dan akhirnya melangkah ke tahap akhir bintang. Tidak begitu bagus untuk bermain dengan cara ini. Memadatkan manik sumber tambang emas ungu, praktik memperbaiki tubuh dan darah daging, semuanya akan ditingkatkan sesuai dengan itu. Jika bisa terus seperti ini bukan waktu yang singkat. Aku bisa dipromosikan ke groteskue abadi. Aku tidak bisa membuat banyak manik Zijin Leiyuan. Dalam keadaan tertegun, Ye Xuan mengambil Zijin Leiyuanzu kedua yang dipadatkan ke dalam Lady Yin, dan pada saat yang sama mengeluarkan manik Leiyuan emas ketiga untuk disempurnakan, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi ini hanya untuk membicarakannya, situasi ini tidak mungkin terjadi. Alasan mengapa 2 peningkatan pertama telah ditingkatkan adalah karena itu hanya karena kekuatan petir emas ungu tingkat tinggi yang ditempa dan dipadamkan sendiri. Itu seperti memadamkan tubuh dengan semacam harta karun kelas atas. Ketika baru saja digunakan, efeknya secara alami jelas, yang sangat bagus, tetapi tidak berguna saat digunakan. Tetapi meskipun demikian, 2 terobosan itu seharusnya bukan akhir. Anda harus tahu bahwa masih ada 6 manik tambang emas di tangannya. Bahkan jika 6 manik layuan ini hanya meningkatkan 2 atau 3 langkah kecil, itu juga sangat luar biasa. Bagaimanapun, Ye Xuan saat ini sudah menjadi negara ke-15 di dunia. Di masa lalu, ketika orang lain di alam besar ini, terobosan langkah kecil, semua perlu mengumpulkan waktu penggilingan air yang lama, untuk dapat terwujud. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Ye Xuan tidak ragu lagi. Bahkan ketika dia memulai penyempurnaan Zijin Leiyuanzu ketiga, saat ini, tujuan utama kali ini untuk datang ke makam Starry Thunder adalah untuk mencarinya. Sumber Thunder, bantuan dari ibu listrik kuno untuk membentuk kembali benda asli Thunder terlempar ke belakang. Tidak mungkin untuk mengelolanya. Mari kita padatkan dulu 8 manik Zijin Leiyuan dan padatkan. ... Setelah beberapa jam, mutiara Zijin Leiyuan terakhir terkondensasi. Ketika Ye Xuan membuka matanya lagi, suara prompt sistem yang diantisipasi benar-benar terungkap dalam benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, 7 langkah Qian Kun. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qian Kun 7 orde. Faktanya juga seperti yang dia duga, penyempurnaan 6 manik Zijin Leiyuan di bagian belakang,
meskipun peningkatan Ye Xuan sendiri masih efektif dalam meningkatkan kekuatan dan kondisi fisik daging, tetapi efek ini jelas jauh lebih buruk. Awalnya, sebelum dua manik Zijin Lei Yuan, dia meningkatkan dua langkah kecil dengan daging dan darah. Sekarang, bagian belakang 6 manik Zijin Lei Yuan telah dipadatkan, dan hanya dua langkah kecil yang telah ditingkatkan. Namun, Ye Xuan sangat puas, dan bahkan dapat dikatakan mengejutkan, karena panennya terlalu besar, jauh melampaui harapan langkah kedua sebelum memasuki kuburan langit berbintang. Sebelum dia berada di tahap kelima dewa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah orde ketiga bintang. Sekarang kultivasi dewa adalah dua langkah kecil untuk meningkatkan kekuatan 7 langkah Qian Kun, kekuatan garis keturunan konjak kuno, air naik, peningkatan yang sesuai dari tahap kecil, yaitu, akan mencapai tahap keempat bintang. Selain itu, 4 perubahan pertama dari konjak 9 perubahan, setiap perubahan untuk meningkatkan kekuatan orde kecil, sekarang Ye Xuan pernah memasuki keadaan sejati konjak 3 lengan 6 lengan, dan melemparkan perubahan keempat konjak. Kekuatan puncaknya ini akan mencapai urutan ke-8 dari Master Bintang Horor, dan itu akan menjadi penyelesaian sempurna dari urutan ke-9 Master Bintang. Saat ini, ia hanya perlu menerobos dua langkah kecil di ranah memperbaiki tubuh dan darah daging, dan mencapai kesempurnaan besar dari 9 urutan Qian Kun. Kemudian, begitu Ye Xuan memasuki konjak 3 lengan dan 6 lengan, ia akan menunjukkan sihirnya. Perubahan keempat, kekuatan puncaknya, akan mencapai bintang dari penyempurnaan besar 9 langkah. Jarak ke domain utama, hanya selangkah lagi. Jika cairan 16 tahap yang baru saja dikondensasi ditelan, maka Ye Xuan akan dapat menampilkan kekuatan teroris dari wilayah utama domain, yang benar-benar sangat penting. Terobosan di ranah besar akan membuatnya lebih kuat ketika ia menggunakan semua jenis darah dan kekuatan magis. Selain itu, kali ini ia bahkan lebih dari 8 tambang emas dalam pencetakan Lady. Setelah penempaan dan pendinginan kedua, mutunya telah ditingkatkan ke tingkat manik-manik sumber Zijin Lei. Yang pertama hanya dapat mengancam kekuatan yang perkasa, sedangkan yang terakhir dapat mengancam keabadian yang aneh. Itu adalah dunia yang berbeda. Begitu memasuki langit berbintang, Ye Xuan bertemu dengan ciptaan agung Tianda. Berdasarkan kekuatan dunia ke-15, kekuatannya sekali lagi melonjak 4 langkah kecil, dan kekuatan tempurnya melonjak. Selain itu, 8 manik tambang emas asli Lady Yin, setelah penempaan dan pendinginan kedua, meningkatkan kualitasnya, yang hanya dapat mengancam kekuatan perkasa sebelumnya, dan sekarang dapat mengancam manik sumber tambang emas ungu tua yang abadi. Yang lebih penting, setelah waktu ini, biarkan Ye Xuan menyadari keistimewaan Lady Yin. Sebelumnya dia berpikir untuk memurnikan sumber bawaan ini menjadi harta karun, dia telah melakukan yang terbaik, hanya karena kultivasinya terlalu lemah, jadi tidak dapat memainkan kekuatan kuat yang menandinginya. Tetapi sekarang saya telah mengerti bahwa Lady Yin sendiri juga telah menyegel dirinya sendiri. Bahkan kali ini, segel baru telah dibuka, dan itu bukanlah akhir dari kekuatan aslinya. Dengan kekuatan petir yang lebih kuat dari Zijin Thunder, Ye Xuan pasti akan memiliki segel untuk dibuka, menunjukkan kemampuan yang lebih kuat. Dengan cara ini, ia cocok dengan Shen Nongding yang memenuhi syarat untuk berada dalam keadaan tumbuh, dan pada saat yang sama, ia ditempatkan di domain pusat laut yang ditangguhkan di otak Ye Xuan. Itu supranatural dalam busur Tianzu dan skala naga emas hitam. 7 benda kecil dengan kekuatan magis. Setelah gelombang detak jantung, Ye Xuan akhirnya tenang. Pada saat ini, ia mengetahui bahwa ia telah memasuki langit berbintang dan kuburan yang bergemuruh. Ia telah melewati seluruh 2 hari tanpa menyadarinya, ditambah waktu setengah hari yang telah ia gunakan sebelumnya. Sudah 2,5 hari sebelum dan sesudahnya. Namun, sumber guntur, yang dibutuhkan oleh para tetua tua, belum dicari. Itu terlalu bersemangat sebelum benar-benar dibuang. Sepertinya aku harus bergegas, karena setelah aku menemukan sumber guntur, aku mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk pengumpulannya. Jadi, waktu sudah sangat mendesak. Begitu aku membaca ini, dia tidak akan menunda, bahkan jika emas ungu ke-8 yang akhirnya terkondensasi akan dikumpulkan oleh Lady, maka Kaisar akan dibiarkan melayang di atas kepala-kepala, dan tubuhnya akan dilirik ke arah bintang depan. Area inti pedalaman jauh di dalam kuburan tersapu bersih. Dari area tempat dia telah menyia-nyiakan Zijin Lei Yuanzu sebelumnya, semua guntur dan kilat di sekitar kehampaan sudah menjadi warna seluruh tubuh, dan sekarang masih sama, tidak ada perbedaan.
Hamparan kehampaan yang luas di sekitar garis pandang, beberapa hanya guntur emas ungu dan kilat emas ungu dari waktu ke waktu, belum lagi bintang-bintang alam semesta, bahkan alam semesta debu tidak. Guntur inti kuburan guntur ini terlalu mengerikan. Bahkan jika kesalahan abadi ada di sini, itu pasti tidak akan bertahan lama, jika tidak hasilnya harus dilepaskan. Zat lain apapun, tidak ada kemungkinan keberadaan di sini, adalah untuk menciptakan paduan berbintang dari kapal perang teratas. Yesuan sekarang selama itu dikeluarkan dari dunia abadi, tidak akan menggerakkan. Perlindungan keamanan Lady Yin akan langsung berubah menjadi asap biru, langsung dimusnahkan. Segera, setengah hari telah berlalu. Pada titik ini, Yesuan telah menjauh dari Kaisar Sihir selama 3 hari, tetapi masih belum menemukan bayangan guntur. Belum lagi sumber guntur, dalam setengah hari ini, selain guntur dan kilat emas ungu, hal-hal lain bahkan belum melihat rambut akarnya. Faktanya, Yesuan sekarang bahkan apa yang disebut guntur itu apa adanya, dan dalam bentuk apa itu masih tidak tahu. Itu tidak dicari dan dicari di repositori data sistem dari sistem menelan tubuh, tetapi sayangnya, tidak ada hasil sama sekali. Sumber petir itu mungkin karena Yesuan belum menyentuh penyebabnya, basis data sistem, terkait dengan ini kosong. Tepat saat dia mencari dalam waktu lama tanpa kemajuan apapun, dia merasa putus asa. Dalam benaknya, dia tiba-tiba mendengar perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan sumber petir." Apakah itu langsung terisi? "Hei, begitu pintar, tapi, di mana itu?" Dalam keadaan seperti itu, Yesuan sedikit khawatir, dan hampir berpikir bahwa ini terlalu mendesak, jadi ada halusinasi pendengaran, dan pikiran-pikiran ini muncul dalam benaknya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Segera, di kekosongan di sisi terjauh sisi kanan, sentuhan warna dengan emas ungu tak berujung sedikit berbeda, dan tiba-tiba melintas tanpa gairah, menyebabkan perhatian Yesuan. Di lautan guntur emas ungu ini, selain kepala yang menggantung Lady Yin, tidak mungkin ada hal-hal lain. Sekarang ada warna yang berbeda, dan kemuliaan sudah berakhir, kecuali yang disebut asal petir apalagi yang bisa terjadi. Yesuan bersemangat, bentuk tubuhnya, dan dia akan mengejar kecepatan. Ini adalah warna hijau, yang cukup menarik perhatian di Jinzi. Kalau tidak, itu hanya sedikit jari, dan tidak mudah ditemukan oleh Yesuan. Tentu saja, ini juga terkait dengan perintah sistem. Yang membuat Yesuan cukup terkejut adalah meskipun pria hijau dan biru itu hanya seukuran kepala portabel, mereka tampaknya hidup, dengan serangga kecil, sangat fleksibel, dan tanpa takut akan guntur dan kilat emas ungu. Kecepatannya hampir secepat itu langsung ke depan. Jika kepala non-Yesuan digantung dengan Lady Yin, sosok yang sama di lautan guntur ini tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun. Dikhawatirkan akan dihancurkan oleh beberapa kepakan. Meski begitu, Yesuan menempuh jalan ini, dan sekejap mata adalah setengah hari yang kecil. Meskipun serangga hijau sangat dekat, tetapi di depan lautan guntur, ada juga materi hijau dan biru, sehingga tergantung di guntur emas ungu di langit, tidak terpengaruh. Ini adalah kabut hijau, sebenarnya ada di guntur, sehingga Yesuan tercengang. Selain itu, cacing hijau yang melarikan diri di depan tampaknya langsung menuju kabut hijau tenda, yang tampaknya menjadi sarangnya. Yesuan tiba-tiba menjadi gugup. Jika sarangnya turun, tetapi jika ada sesuatu yang lain di kabut hijau, seperti keberadaan lorong hampa, maka serangga hijau akan menghilang seperti bergerak. Saya khawatir akan sulit untuk pulih. Satu pemikiran tentang ini, dia tidak ragu-ragu, di bawah gigi, ketika instruksi ke sistem menelan tubuh ditelan paksa. Meskipun melahap paksa memiliki tingkat keberhasilan tertentu, terkadang ada kemungkinan gagal, tetapi sekarang pihak lain akan melarikan diri ke sarang, itu tidak terlalu peduli. Hei, untungnya, tidak ada kecelakaan. Saat serangga hijau itu mengeluarkan teriakan aneh, saat berikutnya, dalam benak Yesuan, perintah respons sistem dengan cepat terdengar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan thunder adalah sumbernya." Apakah itu langsung diserap? Tampaknya thunder ini adalah sumber thunder, dan dapat diserap dengan sendirinya. Adapun perannya, itu harus sama dengan efek pemadaman sebelumnya dari Zijin Thunder dan Zijin Lightning. Namun, Yesuan tidak membuat pilihan ini. Bahkan ketika dia berada di tengah-tengah pikirannya, dia mengirim sumber guntur yang baru saja dia tangkap ke dalam tubuh dunia abadi. Begitu sumber guntur datang ke tangan, tujuan datang ke makam guntur bintang akhirnya tercapai.
Yesuan tergantung di mata orang buta itu, dan itu telah sepenuhnya jatuh kembali. Tepat saat dia mempersiapkan diri dari dunia abadi, dia mengeluarkan banyak sumber daya teratas seperti cairan pesona yin bawaan, losion peleburan, dan lumpur daging 9 warna dan cairan sumber jahat, dan mengirimkannya ke siput berasap untuk membantu ibu listrik tua yang baru terbangun merombak. Guntur itu nyata, dan pada saat yang sama, dia juga mengirim sejumlah sumber daya untuk memulihkan sumber daya mayat dan leluhur. Booming, kartu, tidak ada tanda-tanda, bagian depan guntur lautan yang luas, tampaknya telah tiba-tiba terstimulasi, tiba-tiba huru-hara, guntur yang menghancurkan bumi dan kilatan petir kartu yang tak berujung. Terlalu canggung, dan perubahannya terlalu dahsyat. Rasanya seperti lautan yang tenang. Itu langsung memicu tsunami dan badai. Keberanian itu takut dengan kejutan seperti itu. Aku takut itu langsung. Tercengang di tempat, melihat ke atas, Yesuan menyelinap sedikit, dan kemudian mudah untuk berkedip dalam jongkok, dan tampaknya samar. Lautan guntur, tempat kerusuhan terjadi, berjarak sekitar 1000 mil jauhnya, tetapi titik intinya persis kabut hijau dan hijau dari sarang hijau yang diduga. Kanopi ini awalnya hanya seukuran alun-alun, tetapi sekarang telah menyebar ke alun-alun Wanli. Semua guntur dan lautan yang ditutupi oleh kabut semuanya seperti air mendidih, dan itu ganas. Jelas, kerusuhan ini, dan keanehan tenda ini, sama sekali tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat sumber guntur, yang seperti cacing hijau. Sebelum ditelan paksa oleh dirinya sendiri, tampaknya ada suara siulan yang lemah tetapi tajam. Aku pikir itu seharusnya peluit siulan yang mengandung semacam kekuatan, yang telah memacu perubahan kabut biru hijau yang tampaknya seperti sarangnya. Ini memiliki pemandangan yang tak terduga. Kerusuhan Leihai, ini benar-benar peristiwa yang mengerikan. Bagaimanapun, guntur dan petir awalnya adalah semacam kekuatan yang baru saja tiba, dan dengan dinamisme kekuatan kekerasan, dalam menghadapi situasi ini, kekuatan bintang umum adalah benar. Saya tidak berani menyentuh kepala, saya takut saya akan bergegas pergi pertama kali. Namun, Yesuan memiliki Lady Yin, dan sekarang dia hanya menggantung di atas kepalanya, menuangkan tirai cahaya biru, melindungi Yesuan sendiri, tetapi belum sepenuhnya diaktifkan, menunjukkan kekuatan aslinya sebagai Kaisar Guntur. Kabut hijau tenda ini benar-benar aneh, ini hanya dapat dilihat dari fakta bahwa itu dapat ada di tengah-tengah Samudra Guntur, dan pada saat yang sama itu adalah sarang guntur. Mungkin ini juga alasannya, sehingga dapat meledakkan semua guntur dan kilat yang diselimutinya dengan dahsyat. Dalam arti tertentu, kabut hijau dan berkabut yang aneh ini memiliki pengaruh yang jelas pada guntur, dan bahkan kemampuan untuk mengemudi. Meski begitu, dibandingkan dengan Lady Yin milik Yesuan, itu jelas tidak cukup. Bagaimana dengan kerusuhan Leihai? Ada lady yang tercetak di tangan, Yesuan dapat sepenuhnya mengorbankannya, membalikkan ruangan. Kota Diin Leihai. Yesuan sangat bertekad, dan tekad serta kepercayaan dirinya memang telah dikonfirmasi. Panggil, di antara pikiran-pikirannya, Lady berputar dan berputar ke atas, dan perlahan-lahan naik di atas kepala Yesuan. Dalam proses ini, cahaya cian yang telah dicurahkan dari dalam segel kaisar juga menjadi semakin kuat, dan cakupan-cakupan juga telah diperluas dengan peningkatan asal-usul kaisar. Tetapi setiap saat, Yesuan selalu berada di tengah area di mana diameter tenda itu meluas. Dipegang dengan kuat, itu tidak terpengaruh oleh kekuatan guntur. Yesuan telah berusaha sekuat tenaga untuk mendesak Lady Yin, meskipun masih jauh dari mampu memainkan kekuatan sejati dan dahsyat dari kaisar ini, tetapi dengan kultivasi Yesuan dan sekarang kekuatan-kekuatan besar untuk mempromosikan kaisar jelas bahwa tidak ada sekilas bidang pencetakan. Dalam ketidakjelasan, tampaknya ada napas tekanan yang tak terlukiskan melalui tanda kaisar di bagian atas kepala, diproyeksikan ke tubuhnya. Titik ini, Yesuan memiliki perasaan yang jelas. Pada saat ini, tubuh Yesuan yang tidak dapat dijelaskan memancarkan kekuatan ilahi, jelas tanpa gerakan apapun, tetapi pada saat ini ia lebih dari sekadar rasa gengsi tertinggi. Sangat luar biasa, sangat misterius, biarkan dia memberkati jiwa, diikuti oleh sekilas pria yang baik. Yesuan tanpa sadar melambaikan tangan ke depan Leihai. Oh lala, dengan gerakan ringan, guntur emas ungu tak terbatas di depan langit, sebenarnya sangat halus dan terpisah, seperti air pasang, di lautan guntur, ada saluran terbuka. Adegan ini mengejutkan Yesuan. Apakah itu benar-benar guntur dunia?
Dengan cara ini, bahkan jika dia memasuki Laut Guntur dengan ribuan pasukan, dia dapat melindungi kesejahteraan semua orang. Jika Guntur dipisahkan oleh gelombang, apa yang ditakuti? Enron berlalu. Tetapi bagi Yesuan, ini sama sekali tidak perlu. Melambaikan tangan lagi, bagian depan dipisahkan oleh 1000 mil, membentang lorong tanpa akhir, sekali lagi ditutup, diisi dengan guntur Zijin yang tak berujung, dan Yesuan juga berdiri saat ini, menghadap bagian depan kanopi masih di luar kabut hijau yang menyebar menyelimuti area itu dan memacu pergi. Saat bentuk tubuhnya membengkak, kepalanya masih perlahan terangkat, dan jangkauan sinar biru dan cemerlang yang telah terekspos juga meluas di Lady Yin, dan itu juga diikuti dengan cermat, selalu menjaga Yesuan di daerah Qingmang. Titik pusat. Segera, kabut Lady di atas kepala, dengan sepotong besar gerakan Yesuan yang luas dan keras, memasuki area badai petir. Benar saja, dia tidak menyangka, meskipun semua guntur emas ungu di daerah ini, semuanya rusuh karena kabut hijau yang aneh, tetapi dengan kedatangan Yesuan, semua kontak dengan guntur Lady the Thunder, yang kerusuhannya, ditenangkan dalam sekejap. Dibandingkan dengan guntur biru ganas yang dibuang Lady Yin, kabut hijau yang aneh itu sama sekali bukan lawan. Area yang ditutupi oleh kekuatannya dapat dilihat sebagai es dan salju dengan kedatangan Yesuan. Di bawah sinar matahari, satu-satunya reaksi adalah mencair dengan cepat. Dan dengan Yesuan yang akhirnya bersentuhan dengan kabut hijau aneh ini, gudang data sistem penyerap tubuh akhirnya diperbarui lagi, dengan sumber daya hijau dan berkabut yang aneh. Setelah beberapa pemeriksaan, Yesuan tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar memahami kabut hijau aneh ini. Seperti yang Yesuan duga sebelumnya, tenda itu kini telah menyebar ke skuadron, tetapi pada awalnya hanya menyerah pada kabut hijau dan hijau dari alun-alun, yang memang merupakan sarang guntur. Selain itu, kabut berkabut biru hijau semacam ini hanya dapat muncul di Leihai bawaan, di mana skalanya mencapai tingkat tertentu. Dapat dikatakan bahwa aura bawaan dari Samudra Leais lahir. Adapun yang disebut asal guntur, itu dibesarkan dalam kabut aneh ini. Adapun nama kabut, itu setinggi ujung atmosfer, namanya adalah Lei Zeling Rezelingu adalah produk khusus yang unik untuk Leihai bawaan yang luas. Properti itu bawaan, dan ia lahir untuk guntur bawaan dari Laut Guntur yang tak berujung. Setiap kali dibutuhkan 1.000.000 tahun untuk menunjukkannya. Hanya dengan cara ini, dapat dilihat bahwa hanya ukuran tenda Leais Lingu yang berharga, setidaknya selama ratusan juta tahun. Untuk langit berbintang ini, keberhargaannya benar-benar yang kedua. Keberadaan sumber guntur, yang disebut asal guntur adalah kabut Raiteon di Laut Guntur bawaan, dan kesadaran badai petir yang lahir, Lei Zelingu, adalah sarang induk dari kesadaran Lei Yuan ini. Kesadaran Lei Yuan ini hanyalah sejenis cacing guntur tanpa kecerdasan. Saat ia tumbuh dewasa, ia akhirnya akan melahirkan kecerdikan. Pada saat itu, ia akan menjadi seluruh Leihai dari Laut Guntur yang luas. Leihai, yang lahir dari Lei Ling, akan dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Ketika itu besar dan luas, itu akan menyebar jauh dan luas, dan jam bahkan dapat mengembun menjadi bola guntur, melintasi kehampaan, melesat pergi, dan lautan berbintang yang tak berujung. Terus terang, bagian Leihai Cheng ini baik-baik saja. Namun, untuk langit berbintang ini, kesempatan bagus semacam ini jelas tidak mungkin diwujudkan. Dengan kehamilan awal, itu jauh dari menjadi sumber guntur-guntur. Ditangkap oleh Yesuan, dan bahkan di depan bagian kabut Lei Zeling ini, Yesuan jelas belum siap untuk melepaskannya. Bagian makam langit berbintang ini pada dasarnya telah terputus sepenuhnya. Meskipun tidak akan disempurnakan, langit berbintang akan tetap ada. Bagi Yesuan, ini sudah cukup. Di masa depan, mungkin ada saat-saat ketika Anda perlu menggunakan Laut Guntur yang tidak bersalah ini. Sedangkan untuk bagian depan, bagi Yesuan, satu-satunya hal yang perlu dilakukan saat ini adalah menggunakan tenda kabut Lei Zeling. Kemudian, perjalanan ke Star Trek ini pada dasarnya selesai, siap untuk melangkah. Pulang, ya, Yesuan bermaksud untuk langsung menyerap kabut tenda yang telah menyebar di depannya. Jika tidak ada kecelakaan, ini pasti akan membuatnya memperbaiki kekuatan dan ranah daging dan darah, dan mendapatkan pendakian terobosan. Lagi pula, sebelum Zijin Lei Yuanzu yang terkondensasi, tubuh Yesuan sekali lagi terbungkus dalam guntur, yang dibentuk oleh guntur dan kilat emas ungu yang tak terbatas, dan memperoleh banyak manfaat. Terobosan berulang kali, dan Reze Lingu semacam ini adalah tempat lahirnya guntur bawaan,
nilainya harus jauh di atas guntur dan kilat emas ungu. Jika tidak ada kecelakaan, maka itu akan sekali lagi melakukan pemurnian jiwa, memperbaiki terobosan hampir masalah memaku. Tidak hanya Ye Xuan sendiri, tetapi juga mayat kalajengking yang membara dan pasca king, serta ibu listrik kuno yang akan membentuk kembali tubuh asli guntur. Ye Xuan juga akan mengirim beberapa rezelingu. Hal semacam ini dapat ditemui dan tidak tersedia. Pertama kali digunakan, itu pasti memiliki efek yang luar biasa. Terutama ibu listrik kuno, perbaikan aslinya adalah cara guntur, dan manfaat yang diperolehnya pasti lebih banyak. Di tengah gelombang, saya ingin merokok dari tubuh untuk nongkrong, tergantung di depan Ye Xuan, meskipun berada di Leihai, tetapi karena tinggi di atas kepala, ada guntur di segel kaisar, dan seterusnya. Tidak terpengaruh oleh menit. Guntur asli, yang ditangkap sebelumnya, Ye Xuan telah dikirim ke kabut asap untuk pertama kalinya, tetapi itu jelas tidak cukup untuk membangun kembali tubuh guntur yang sebenarnya. Juga membutuhkan banyak sumber daya teratas lainnya. Saat ini, yang sedang dipersiapkan Ye Xuan adalah ini. Selama pikirannya, dia mengeluarkan sejumlah besar yin bawaan dan roh dingin dari dunia abadi, serta losion beraroma dan lumpur daging berwarna-warni, yang semuanya dilemparkan ke dalam asap. Akhirnya, ada 30 tetes sumber jahat. Tentu saja, ini bukan hanya untuk ibu listrik kuno yang akan membentuk kembali hal nyata dari guntur, termasuk mayat para leluhur dan para leluhur. Dengan pasokan sumber daya terbaru, ketiganya yang dihidupkan kembali secara konyol, sekali lagi akan memasuki keadaan dormansi dan mundur. Saya percaya bahwa ketika mereka keluar dari masa lalu, kultivasi mereka pasti akan bangkit kembali. Dan inilah yang Ye Xuan nantikan. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan mendesak Lady Yin, yang digantung di atas kepala, untuk membuka Kaisar Yin, dan mendorong sepotong besar rezelingu biru hijau ke dalam asap. Pada akhirnya, gelombang asap akan diserap ke dunia abadi, dan kemudian botol penyimpanan yang dibuat oleh batu giok dingin bawaan. Rezelingu semacam ini hanya dapat lahir dari lautan guntur bawaan yang luas, dan masing-masing membutuhkan puluhan ribu muatan, yang sangat berharga dan dapat dipenuhi. Ye Xuan berulang kali mempertimbangkannya dan akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan sebagian dan mengumpulkan. Simpan cairan guntur untuk penggunaan di masa mendatang. Jika tidak, jika Anda perlu mengisi ulang cairan kultur genetik tingkat tinggi, atau untuk memurnikan pengobatan dunia, Anda perlu menambahkan sumber daya semacam ini, tetapi Anda tidak memilikinya di tangan Anda. Itu benar-benar tercengang. Segera, dengan cetakan Kaisar Yindi, itu segera dilepaskan, dan sepotong besar rezelingu dipadatkan, dan warna hijau menjadi lebih tebal. Setelah mencapai tingkat tertentu, roh diatomisasi untuk guntur, yang sangat tebal. Warna hijau, botol kecil, 300 tetes. 300 tetes cairan Lei Zeling ini kedengarannya tidak banyak, tetapi Anda harus tahu bahwa kabut Lei Zeling sebelumnya adalah keadaan hijau dan berkabut, tetapi sekarang dikumpulkan menjadi cairan, dapat dilihat berapa banyak kabut spiritual yang dikonsumsi, hampir setengah dari kabut rezeling. Mempertimbangkan sisa kabut Lei Zeling dan penggunaannya, Ye Xuan tiba-tiba berhenti, melambaikan botol cairan Lei Zeling ini ke dunia abadi, dan kemudian mengorbankan Shen Nongding. Rezelingu adalah hal yang baik. Kesedihan dan kesedihan leluhur Ye Xuan, serta ibu listrik kuno yang diperkirakan sedang membentuk kembali tubuh sejati guntur, semuanya dialokasikan. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengurangi ruang internal 8 King Kong dan kelompok ork asli. Untungnya, sumber daya yang diperoleh kali ini berkabut dan terlihat cukup. Oleh karena itu, bahkan jika binatang buas asli di Shen Nongding memiliki jutaan kepala, pada dasarnya setiap binatang buas dapat menyerap sedikit. Tentu saja, hujan dan embun tidak mungkin, dan gedung-gedung tinggi seperti landak taiko dan kura-kura taiko secara alami menyerap lebih banyak. Segera, sekaleng besar rezelingu dikirim ke Shen Nongding oleh Ye Xuan. Meskipun binatang buas di Ding tahu bahwa ini adalah hal yang baik, mereka segera berteriak kegirangan, dan semuanya diserap. 8 King Kong, yang sudah terbiasa dengan binatang buas asli, juga berpartisipasi di dalamnya. Kabut Lei Zeling, dengan penuh semangat menyelinap. Selain itu, beberapa kabut spiritual tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan itu berkibar ke dasar gunung berapi pusat dan jatuh ke kolam api. Oleh karena itu, di dinding gunung berapi di sisi kandang, singa masih dalam keadaan koma, dan sebenarnya secara pasif mengumpulkan beberapa, tidak ke dalam tubuh. Segera,
Karena badai petir ini tidak memasuki kolam api yang awalnya tertahan oleh api tiba-tiba menjadi kembang api, dan uap yang mengepul sebenarnya. Api 5 warna, napas ini, setelah memasukkan kanopi besar Rezelingu ke dalam Senongding, Yesuan awalnya bersiap untuk segera memasang Senongding, dan kemudian mulai menggunakan Rezelingu yang tersisa ini untuk memurnikan tubuh dan meningkatkan kultivasi. Namun pada saat ini, Senongding tiba-tiba mengeluarkan napas yang membuatnya sangat terkejut. Yesuan menarik napas dan menghela napas lega. Sekarang, setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akhirnya menyadari bahwa ketika dia merasakan semburan napas yang tiba-tiba, dia membuat tebakan yang berani. Api Senong telah ditingkatkan, dan api 4 warna sebelumnya telah menjadi api 5 warna saat ini. Warna yang ditambahkan berdasarkan api 4 warna sebelumnya adalah warna biru kabut Lei Ziling. Jelas bahwa api Senong ditingkatkan karena penyerapan kabut Lei Ziling. Jika tidak ada kecelakaan, kali ini api 5 warna setelah peningkatan, sebagian besar energi apinya akan mengandung sebagian kekuatan unik guntur. Api 4 warna berubah menjadi api 5 warna, yang tidak berbeda dengan kekuatannya. Namun kali ini, atribut unik Thunder ditambahkan. Ini benar-benar seperti reinkarnasi, apakah itu menyerang api ini atau warna Senong yang baru? Api memanggang makanan darah, menghancurkan obat-obatan besar, efeknya pasti jauh dari masa lalu. Ini adalah kegembiraan tak terduga lainnya. Yesuan sangat bersemangat, dan hampir secara impulsif di tempat untuk menghasilkan seorang jenius daging dan darah yang liar dan kuat, dengan api 5 warna baru yang mengandung atribut Thunder, panggang yang enak, cobalah untuk kemanjurannya dan rasanya yang luar biasa. Namun pada akhirnya, dia akhirnya menyerah pada dorongan ini. Masalahnya tidak cemas, ada peluang untuk kembali. Saat ini, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan Rezelingu yang tersisa. Bagaimanapun, waktu untuk meninggalkan Kaisar Sihir tidak terlalu singkat, selama hampir 5 hari, situasi di Devil's Starfield, Yesuan benar-benar khawatir, selalu ingat. Setelah menenangkan suasana hati, Yesuan kembali menyalakan api 5 warna dari tenda yang tergantung di depannya, lalu memfasilitasi gelombang, dan Senongding kembali ke dunia abadi. Pada saat ini, binatang buas asli di ruang Dingnai, serta 8 King Kong, masih berada di area sekitar gunung berapi di area pusat, berteriak dan menyerap kabut Lei Ziling yang ditarik Yesuan ke Senongding. Meskipun kabut spiritual semacam ini memiliki sifat guntur, kabut itu dapat langsung dikumpulkan, dan kabut itu memiliki efek peningkatan yang sangat dahsyat pada evolusi tingkat kehidupan makhluk hidup. Yesuan percaya bahwa setelah penyerapan Rezelingu ini, kekuatan keseluruhan dari seluruh kelompok hewan buas asli akan sekali lagi mendapatkan lompatan kecil. Bagaimanapun, bahkan para dewa dan petani Senongding telah dipromosikan secara langsung oleh penyerapan kabut Lei Ziling. Bahkan jika binatang buas asli ini menyerap sedikit lebih sedikit, manfaatnya pasti tidak boleh diabaikan. Semua ini adalah harapan Yesuan, tetapi bahkan yang tidak dia ketahui adalah bahwa di ruang interior Senongding, selain 8 King Kong dan jutaan binatang buas asli, hampir ada keberadaan yang dia abaikan, kali ini, karena kecelakaan untuk menyerap sebagian kabut Raytheon, dan dengan demikian mendapat kesempatan untuk membuat perbedaan. Orang ini adalah mantan Qian Kunzi dari War Lions, Lion Wanjin. Qian Kun Dauji milik Lion Wanjin telah dirampas, dan generasi singa dan singa yang lebih muda dari generasi itu sombong. Namun, karena Yesuan telah memperoleh kekuatan magis berdarah dari 9 singa milik singa, dia telah memperbaiki singa-singa itu sebagai orang biasa. Misteri pembunuhan yang bermutasi telah dilemparkan, yang membuatnya menjadi budak Yesuan. Oleh karena itu, Yesuan tidak membunuhnya, tetapi meninggalkannya untuk berjuang sendiri. Setelah memberikan beberapa sumber daya teratas untuk memulihkan cedera, ia meninggalkannya di kandang gunung di bagian bawah gunung berapi di domain pusat. Sejak itu, singa Wanjin telah koma, meskipun cederanya sudah baik, tetapi kultivasinya hanya sedikit, tidak jauh lebih baik daripada singa-singa biasa. Tetapi kali ini, bagi singa Wanjin, yang menderita kekurangan darah, penghirupan Rezelingu yang tak habis-habisnya di dalam tubuh sama saja dengan memberinya kesempatan untuk menerobos. Pada saat ini, ia masih koma dan berjongkok di kandang dinding gunung di bagian bawah gunung berapi di domain pusat. Atmosfer perbaikan dalam tubuh masih lemah dan lemah, tetapi permukaan tubuh, tetapi kadang-kadang ada beberapa kilat ungu emas. Bersisik dan menelan. Jelas, saya kehilangan Qian Kun Doji,
dan jika singa seperti kertas putih Wanjin, darahnya sangat pendek, hanya karena kabut Lei Zeling yang baru diserap, dan menuju darah dan fisik dari semacam properti guntur. Untuk semua ini, Ye Xuan sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, setelah melambaikan tangan Shen Nongding ke dunia abadi, dia dapat duduk di udara untuk pertama kalinya, mendesak Lei Dian, yang ditangguhkan di atas kepala, untuk mengemudi dengan medan kekaisarannya. Di sekitar lautan guntur, sinar roh Reze melayang ke arah dewa. Pada saat ini, tubuh Ye Xuan dan 1,8 miliar pori-pori semuanya terbuka, dan seluruh orang itu bermandikan kabut roh guntur seperti lautan. Kabut spiritual biru hijau ini mengikuti mulut dan hidungnya serta pori-pori tubuhnya. Begitu memasuki tubuh, ia langsung membangkitkan kekuatan yang sangat kuat dan sombong, yang tidak hanya memiliki efek tempaan yang kuat pada tubuhnya, tetapi bahkan jiwa Ye Xuan telah hanyut, dan setiap menit dan setiap detik menjadi lebih keras. Perasaan ini benar-benar menyakitkan dan membahagiakan, tetapi Ye Xuan telah lama terbiasa dengannya. Apakah itu penggunaan cairan kultur genetik untuk terobosan di ranah dunia, atau penggunaan cairan semut hitam besar untuk menempa tubuh, akan ada rasa sakit yang kuat. Selama ia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan tingkat kehidupannya sendiri, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya, dan pasti sulit untuk digigit. Waktu perlahan berlalu, dan secara bertahap, dengan sejumlah besar kabut Lei Zeling diserap olehnya, Ye Xuan perlahan menjadi mati rasa, dan segera tidak merasakan sakit. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika dia membuka matanya lagi, sistem yang sudah dikenalnya berbunyi, dan itu terdengar dalam benaknya untuk pertama kalinya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, kesempurnaan agung Qian Kun Jiuji. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, kesempurnaan agung Qian Kun Jiuji. Akhirnya, Jikun 9 langkah, dan Ye Xuan bersemangat. Sebelumnya, ketika dia berada di tahap ketujuh dewa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah urutan keempat bintang. Sekarang kultivasi dewa adalah untuk meningkatkan 2 langkah kecil, mencapai peringkat 9 urutan Qian Kun, kekuatan garis keturunan konjak kuno, air naik, peningkatan yang sesuai dari tahap kecil, yaitu, akan mencapai tahap kelima bintang. Selain itu, 4 perubahan pertama dari 9 perubahan konjak, setiap perubahan untuk meningkatkan kekuatan orde kecil, sekarang Ye Xuan pernah memasuki keadaan sejati konjak 3 lengan 6 lengan, dan melemparkan perubahan keempat konjak, kekuatan puncaknya, akan mencapai bintang mengerikan dari penyempurnaan besar 9 langkah. Artinya, Ye Xuan hari ini, dalam keadaan normal, adalah kesempurnaan Qian Kun 9 langkah, dan masih sempurna untuk latihan tubuh dan daging dan darah. Di bawah keadaan nyata konjak berkepala 3-6 lengan, begitu perubahan keempat diaktifkan, kultivasinya akan mencapai kesempurnaan besar orde ke-9 bintang. Jarak ke domain utama, hanya 1 langkah lagi kali ini, saya memasuki Starry Thunder, dan Ye Xuan adalah ciptaan yang mendebarkan. Sekarang saya hanya memikirkannya, dan itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya terlalu melamun. Dalam waktu singkat, dia benar-benar menerobos ke dunia besar ke-15, kesempurnaan agung 9 langkah, dan sekarang menjadi bintang setengah langkah, dapat dikatakan sebagai bintang utama. Ini masih dalam kasus tidak mengaktifkan darah konjak Taiko berkepala 3 dan 6 lengan. Jika tidak, ia akan secara langsung memiliki kekuatan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari Master Bintang, dan langsung naik ke Master Domain setengah langkah, menjadi penguasa domain semu yang berkuasa dan mengerikan. Tetapi Ye Xuan tidak puas dengan ini. Meskipun kesalahan utama domain semu dan penguasa domain sebenarnya hanya satu kata dalam judul, mereka sebenarnya berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, ini pada dasarnya adalah 2 alam yang berbeda. Jalur evolusi bintang-bintang yang kuat, semakin lambat akhir, seringkali celah antara tatanan kecil seperti surga, perbedaan antara alam besar, belum lagi lebih banyak. Jika itu normal, itu akan hilang. Kali ini, saya memasuki Starry Thunder, dan Ye Xuan telah membuat banyak terobosan. Saya dapat menghentikannya dan menstabilkannya untuk sementara waktu. Tetapi situasi hari ini terlalu mendesak. Begitu dia kembali ke Devil's Field, dia mungkin akan segera bertempur. Untuk peningkatan alamnya sendiri, Ye Xuan benar-benar tidak sabar. Kesalahan utama domain semu dan penguasa domain sejati memiliki perbedaan besar dalam kekuatan tempur mereka sendiri, yang tercermin dalam dampak pada darah dan kekuatan berbagai kekuatan magis. Oleh karena itu,
Setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan memutuskan untuk menggunakan sedikit waktu untuk menggunakan cairan tingkat 16 yang telah disiapkan, dan menggunakan ini untuk meningkatkan alam dewa menjadi pemilik bintang sejati. Bicara lagi, setelah keputusan itu, Yesuan melambaikan tangan, botol kecil sebening kristal ditembakkan dari dunia abadi di dalam tubuhnya, tergantung di depannya, masih berbisik di udara. Botol dalam botol kecil ini adalah botol kualitas terbaik di 8 botol berisi 16 cairan di tangannya. Cairan 16 tingkat itu awalnya luar biasa. Itu hanya bubur daging dan darah yang paling dasar. Itu terbuat dari daging dan darah harta karun burung Phoenix raksasa yang ditentukan secara keseluruhan, memutus rantai tatanan dan memurnikannya. Dan setelah kondensasi hati-hati dari nyala api 4 warna senong, rantai tatanan dalam daging dan darah burung Phoenix runtuh sepenuhnya. Dan saat tubuh menghilang, bahkan di bola serosa merah tua, bahkan ada miniatur lubang hitam daging dan darah umumnya runtuh. Baru kemudian dapat dilihat betapa mengerikan energi yang terkandung dalam bola bubur ini. Selanjutnya, dalam bubur darah dan daging yang telah berhasil dikentalkan, sejumlah besar harta karun Tiandi tingkat atas telah ditambahkan, dan cairan suci telah digunakan, dan bahkan cairan sumber jahat telah digunakan, dan semuanya diintegrasikan ke dalamnya. Dalam hal kemanjuran, itu bahkan lebih anti-hari, dan dapat secara langsung membuat dunia ke-15 dengan kekuatan besar, melangkah ke tingkat bintang. Sekarang, setelah pembaptisan perampokan hijau, kelompok harta karun tingkat 16 hijau dan hijau ini tampaknya memiliki jejak guntur, dan ada beberapa baut petir kecil seperti sutra laba-laba, yang meregang dan menelan. Selain itu, seperti petir-petir yang datang sebelum lahir, warnanya hijau dan ada rasa duka yang dalam. Tidak diragukan lagi, setelah pembaptisan petir-petir, kemanjuran kelompok harta karun hijau dan hijau ini pasti lebih menakjubkan, dan itu juga melekat dengan properti. Petir hijau yang aneh, yang pasti telah padam. Dalam hal ini, hati Yesuan penuh dengan harapan. Selain cairan 16 tahap ini, Yesuan juga menyiapkan beberapa losion beraroma, dahak, dan alergen, dan sekali lagi mengambil langkah besar dari sisa-sisa tikus kekosongan emas ungu. Sepotong daging baok suebao, melambaikan sepotong api 5 warna senong untuk dipanggang. Kemudian semua ini ditelan. Setelah menyelesaikan semua ini, Yesuan berpikir, sumbat botol dari botol kecil itu terbuka secara langsung, dan harta karun hijau dan hijau yang terkandung di dalamnya, jika itu spiritual, terbang keluar dan memacu ke dalam mulutnya. Yesuan Fu kejiwa, langsung membuka mulutnya, menelan satu gigitan, dan kemudian memfasilitasi duduk di udara, menutup matanya, kembali ke pandangan batin, dan segera memasuki keadaan kultivasi yang telah saya lupakan. Boom! Dalam pikiran, semacam ledakan seperti guntur bertiup, dan otak Yesuan mewakili kekuatan laut. Ditangguhkan di laut, beberapa hal yang mewakili berbagai kekuatan supernatural dan pembuluh darah, bahkan jika ada induksi, semuanya mulai mekar. Di dalam tubuh dewa, itu berdarah, dan dengan efek horor dari cairan 16 tingkat, tubuh Yesuan mendidih pada saat pertama, dan darah mengalir deras seperti sungai, memperbaiki kekuatan untuk mengaduk meridian. Hei, ada rantai belenggu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat suara tak berujung lewat. Kali ini, tubuhnya secara tak terlihat mengungkapkan rantai besar, ditutupi dengan berbagai plak misterius. Rantai besar ini secara langsung menghubungkan tulang belakang Yesuan dengan lautan pengetahuan intrakranial, yang merupakan cara evolusi manusia. Rantai potensial yang penting seperti belenggu yang sangat sulit untuk dilintasi. Robek, tunggu saja kalajengking ini melewati celah, dan kemudian menerobos keramaian dan hiruk-pikuk, dan menjadi penguasa bintang. Jika gagal, rantai potensial yang besar ini kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat, dan akan lebih sulit untuk memikirkannya. Oh lala, hei, suara rantai berbunyi, dan suara air pasang surut di tubuh Yesuan terus berlanjut tanpa henti. Cairan 16 tingkat telah dihilangkan secara menyeluruh, termasuk harta karun lainnya seperti cairan sumber jahat, tikus kosong emas ungu tingkat energi kuno tingkat kuasi liar, del. Sumber daya teratas yang tidak ada di atas semuanya terbuka sepenuhnya. Semua ini, dalam tubuh Yesuan, dikumpulkan menjadi sungai energi, bergulir dan mengalir, tetapi kemanapun ia lewat, belenggu tubuh manusia yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya semuanya langsung robek. Meskipun proses ini menyakitkan, ia juga memiliki rasa dingin yang tak terlukiskan, yang luar biasa. Pada akhirnya, energi gantung Dajiang ini akhirnya bergegas ke leher Yesuan,
dan meluncurkan dampak pada rantai ketat yang menghubungkan tulang belakang fisik ke tengkorak dan laut. Pada saat ini, Ye Xuan duduk bersila di kehampaan, seluruh tubuhnya yang memiliki miliaran pori-pori bersinar tanpa batas, dan seluruh orang itu seperti dewa. Setelah waktu yang singkat, rantai belenggu yang besar ini hancur total. Pada saat ini, Ye Xuan merasa bahwa seluruh orang itu tiba-tiba menjadi ringan, dan kekuatan serta darah tubuhnya mengalir deras, setidaknya 10 kali lebih cepat. Bahkan lautan yang mewakili kekuatan kultivasi di otak, area yang ditutupi oleh ukurannya juga telah meroket lebih dari 10 kali lipat. Ketika Ye Xuanyuan membuka matanya dengan sangat tepat, dia mengharapkan sistem itu berbunyi, dan itu mudah terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat pertama bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, langkah pertama bintang. Langkah pertama bintang. Ye Xuan sangat bersemangat, dan hatinya melahirkan emosi yang tak ada habisnya. Menghitung waktu, tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki lingkungan langit berbintang, tetapi saat ini, itu sudah menjadi penguasa bintang. Jalur evolusi bintang yang kuat memiliki dua rintangan besar. Yang pertama adalah memasuki dunia ke-15 dari yang ke-14. Begitu Anda memasuki Qiankun, Anda akan menjadi kuat. Larangan ini, Ye Xuan telah menyeberang. Rintangan besar kedua adalah memasuki level abadi dari level utama domain. Pada jalur evolusi rintangan besar kedua ini, Ye Xuan sekarang telah berhasil menerobos dari Qiankun ke wilayah bintang dan menjadi penguasa bintang, yang merupakan langkah pertama yang solid. Pada saat ini, dia ambisius dan yakin bahwa dalam waktu dekat, dia akan melewati rintangan besar kedua dan melompat ke abadi. Dengan gembira, dia mengaktifkan darah konjak di tubuhnya untuk pertama kalinya, dan berubah menjadi konjak taiko berkepala 3 dan berlengan 6, karena dia sangat ingin tahu bahwa dia dapat menggunakannya setelah mengaktifkan darah yang kuat ini. Demi ini, apakah itu akan naik ke domain nyata karena terobosan ini? Sebelumnya, ketika dia berada di Yubilium Besar 9 Naga, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah tahap kelima dari bintang. Sekarang, meskipun kultivasi dewa sekali lagi telah menerobos, itu telah mencapai tahap pertama dari Master Bintang. Namun, menurut kekuatan kemartiran kuno kalajengking kuno, kekuatan tubuh harus meningkat, dan kultivasi dewa harus menjadi ranah dua langkah kecil. Akan menaikkan langkah kecil sesuai untuk menyimpulkan. Sekarang setelah Ye Xuan mengaktifkan darah konjak, kultivasi negara konjak taiko harus menjadi tahap kelima dari bintang. Hanya dengan menerobos tatanan kecil, dewa akan mencapai tahap kedua dari wilayah utama bintang. Kekuatan perbaikan konjak taiko dalam keadaan berkepala 3 dan berlengan 6 juga akan mengikuti pendakian sekali dan mencapai tahap ke-6 bintang. Dengan cara ini, ditambah 4 perubahan pertama dari 9 perubahan konjak, setiap perubahan meningkatkan kekuatan tatanan kecil. Begitu Ye Xuan memasuki keadaan tubuh nyata konjak berlengan 3 dan berlengan 6, dan menampilkan perubahan keempat konjak, kekuatan puncaknya, untuk mencapai domain nyata dari tingkat pertama domain utama, dan dengan demikian menjadi pemilik domain, kita memiliki kekuatan teroris domain terlebih dahulu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, kultivasi dewa hanya menembus tatanan kecil. Sekarang, setelah aktivasi darah konjak, itu diperbaiki sebagai kekuatan, dan itu juga telah meningkat ke tahap kecil, mencapai wilayah bintang. Orde kelima, Ye Xuan sangat terkejut, karena ini adalah kesadaran masa kini, selama konjak diubah menjadi kekuatan magis, setelah mencapai perubahan keempat, ia akan menjadi penguasa domain dalam sekejap. Jelas, setelah memasuki posisi utama bintang, dewa tersebut menembus 2 tingkat. Kekuatan perbaikan dalam keadaan konjak taiko akan meningkatkan tatanan kecil. Itu telah dipatahkan. Sejak saat itu, peningkatan antara keduanya telah ditingkatkan. Pengabdian ini adalah untuk meningkatkan tatanan pertama, perbaikan keadaan konjak taiko, juga akan mempromosikan tatanan kecil. Meskipun saya benar-benar ingin menggunakan kekuatan magis konjak *****, dan setelah perubahan keempat, saya segera merasakan kekuatan penguasa domain, tetapi Ye Xuan akhirnya membanting dorongan ini dan secara bertahap menenangkan pikirannya. Menatap ke atas, bagian inti pedalaman Leihai dari kekosongan ini, Reze Lingwu masih memiliki banyak retensi. Sebelum cakupan awal itu penuh dengan mil, sekarang meskipun telah jauh lebih sedikit, masih memiliki 4 atau 5.000 mil tampilan persegi. Stoknya masih sangat mengesankan,
Kabut guntur ini adalah sumber daya teratas yang tidak dapat dipenuhi. Mereka tidak boleh disia-siakan. Setelah beberapa kali memanjakan diri, Yesuan tiba-tiba memiliki hati. Dia memikirkan 4 perang bintang. Kekuatan Star Wars ditentukan oleh kekuatan kelompok energi kinetik dalam perang. Sebelumnya, Yesuan mengeluarkan pesan pencarian ke sistem fagositosis tubuh, dan memperoleh instruksi dari petunjuk tersebut. Dia ingin menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan keempat kelompok etnis dalam 4 perang. Tetapi tidak ada hasilnya. Saat ini, kabut Raytheon di depan kita jelas merupakan peluang yang sangat baik. Bahkan keberadaan binatang buas asli dan rawa-rawa leluhur, pasca King dan ibu-ibu listrik kuno dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka melalui semangat rese. Yesuan sendiri memiliki lebih banyak manfaat darinya. Tidak diragukan lagi bahwa keempat prajurit, sebagai 4 kelompok utama yang menggerakkan energi, harus dapat melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, masih ada cukup banyak roh rese yang tersisa di depan Anda, dan yang luas sudah berakhir, meliputi kekosongan yang luas lebih dari 4.000 mil. Meskipun berkabut, karena tingkatnya yang tinggi, bahkan jika itu dibagikan oleh 4 kelompok energi kinetik dalam 4 pertempuran, efek akhirnya akan sangat mengesankan. Dengan mengingat hal ini, Yesuan Teng merasa tertegun dan tidak lagi ragu-ragu. Gelombang itu akan ditutup untuk 4 perang bertabur bintang di dunia abadi. Semuanya dikorbankan. Tahun-tahun perang emas, perang kekosongan kelabu, kesedihan merah, pertempuran nyamuk berdarah Yin Hong. Dalam sekejap, 4 pertempuran utama dikosongkan ke dalam kehampaan, tanpa terlihat memancarkan atmosfer penindasan yang sangat kuat. Setelah periode kultivasi ini, keempat kelompok energi kinetik dari 4 perang antariksa bintang, Lana, semuanya telah memulihkan kekuatan puncaknya. Hanya tahun-tahun perang yang baru saja digunakan pada periode sebelumnya yang masih dalam periode pendinginan. Belum pulih sepenuhnya, namun, itu tidak masalah. Dengan kabut Raytheon di depan Anda, saya percaya bahwa puluhan juta lendir emas di medan perang akan segera pulih sepenuhnya. Selain itu, harapan Yesuan bukan hanya itu. Dalam pandangannya, kesempatan ini pasti akan membuat seluruh kehidupan kelompok Golden Slim mendapatkan lompatan utuh. Sebelumnya, di antara puluhan juta lendir emas, hanya ada satu Zijin Slim, yang dibudidayakan sebagai Qiankun. Yesuan merasa perlu untuk meningkatkan level hidupnya lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil 3 tetes sumber jahat dari dunia abadi, dan berkata bahwa untuk meningkatkan level kehidupan dan mempromosikan efek evolusi kehidupan, semua sumber daya di tangan Yesuan adalah efek dari sumber jahat ini. Yang paling anti-hari, bagaimanapun, ini didasarkan pada lumpur daging 9 warna di tungku, yang disempurnakan dengan pemurnian. Lumpur daging 9 warna terdiri dari campuran sejumlah besar makhluk yang kuat dan mematikan, yang menunjukkan produk dari sumber jahat. Kengerian tatanan, ini bahkan kengerian yang berasal dari zaman kuno, dan sekarang berjongkok untuk memulihkan yang terluka. Semua yang dibutuhkan, beberapa ada bahkan setetes distribusi setahun. Sekarang Yesuan langsung melemparkan setetes ke lendir emas, dalam waktu singkat untuk meningkatkan tingkat kehidupan secara signifikan, itu pasti paku. Pada saat ini, dengan Yesuan mengeluarkan setetes cairan sumber jahat dan mengirimkannya ke simpul sarang lebah inti dari pertempuran bertahun-tahun, lendir emas ungu besar dari tubuh berkaki 3 tiba-tiba bergetar dan pingsan. Mata Jin Mang menatap 3 tetes sumber jahat. Tidak takut, tetapi kegembiraan, keinginan yang tak tertandingi. Yesuan dapat merasakan perubahan suasana hati ini dengan jelas. Pada saat ini, sangat mendesak untuk ingin menelan 3 tetes ini memiliki godaan yang tak ada habisnya setiap sumber jahat.